Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang membedakan orang-orang dengan kecerdasan tinggi dari yang lain? Hari ini, kita akan menggali lebih dalam dan membahas 6 kebiasaan unik yang sering ditemukan pada mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dari berbicara sendiri hingga memiliki selera humor yang unik, kita akan mengeksplorasi semua tanda-tanda kecerdasan yang mungkin tidak kamu sadari. Jadi, siapkan dirimu, ini akan menjadi pembelajaran yang menarik. Jika kamu baru di sini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mari kita mulai. Kebiasaan pertama yang sering kita temui pada orang dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah mereka sering berbicara sendiri. Tapi tunggu, sebelum kamu menganggap ini sebagai keanehan, mari kita telusuri lebih dalam. Berbicara sendiri atau yang dikenal dengan self-talk, sebenarnya merupakan alat yang ampuh untuk mengorganisasi pikiran dan memecahkan masalah. Para peneliti menemukan bahwa berbicara sendiri membantu dalam menyusun langkah-langkah logis selama proses pemecahan masalah. Ini bukan hanya membuatmu terdengar pintar, tapi sebenarnya memperkuat pemahamanmu tentang topik tersebut. Dan tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan memori dan fokus. Jadi, jika kamu sering terlihat sedang berbicara dengan diri sendiri, jangan khawatir. Kamu mungkin hanya sedang menggunakan salah satu trik yang orang-orang cerdas gunakan untuk menjaga agar otak mereka tetap tajam. Dan hey, itu bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk berlatih presentasi atau mempersiapkan argumen dalam debat. Kebiasaan kedua orang dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah memiliki selera humor yang sering tidak dimengerti oleh banyak orang. Selera humor mereka bisa sangat unik, cenderung intelektual, atau kadang-kadang nyeleneh dan absurd. Menurut beberapa studi, orang cerdas cenderung menikmati lelucon yang membutuhkan tingkat pemikiran abstrak yang lebih tinggi dan kesadaran sosial yang lebih dalam. Mereka menyukai kelakar yang tidak hanya lucu secara permukaan, tapi juga menimbulkan pemikiran atau menyampaikan kritik sosial. Jadi, ketika kamu mendengar seseorang melontarkan lelucon yang membuatmu harus berpikir dua kali, atau lelucon yang mungkin tidak langsung klik di pikiranmu, kemungkinan besar kamu sedang berinteraksi dengan seseorang yang memiliki IQ tinggi. Mereka menemukan humor dalam kompleksitas dan nuansa yang sering terlewat oleh orang kebanyakan. Jadi, apakah kamu sering membuat temanmu menggaruk kepala dengan leluconmu? Mungkin itu tanda kecerdasanmu berbicara. Sekarang, mari kita beralih ke kebiasaan ketiga, yang juga tidak kalah penting. Kebiasaan ketiga yang sering dimiliki oleh orang dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah mereka selalu belajar dari kesalahan, baik itu kesalahan mereka sendiri maupun orang lain. Mereka tidak hanya mengakui kesalahan ini, tetapi juga menggali pelajaran yang bisa diambil darinya. Orang cerdas memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan merupakan kesempatan untuk pertumbuhan intelektual. Mereka tidak takut menghadapi kegagalan. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat keahlian dan pengetahuan. Ini bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan, tetapi tentang membangun mindset yang resilient yang melihat setiap kesalahan sebagai langkah menuju keberhasilan. Kita semua tahu bahwa jalur menuju pencerahan seringkali dilapisi dengan kesalahan yang tidak terhindarkan. Mengadopsi pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi juga kesehatan mental, karena mengurangi ketakutan akan kegagalan yang seringkali membatasi kita. Apakah kamu juga memandang kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar? Itulah salah satu tanda kecerdasan yang sejati. Sekarang, mari kita lanjutkan ke kebiasaan keempat, yang membawa kita ke dunia ide dan gagasan baru. Kebiasaan keempat dari orang-orang dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah keterbukaan mereka terhadap ide dan gagasan baru. Mereka tidak hanya terbuka, tetapi aktif mencari pandangan dan perspektif yang berbeda untuk memperkaya pemahaman mereka. Orang cerdas tahu bahwa tidak ada satu cara yang benar dalam menyelesaikan masalah. Mereka menyambut perdebatan, diskusi, dan bahkan kritik, karena semua itu membantu mereka mempertajam argumen dan memperluas wawasan. Ini bukan tentang mengganti keyakinan mereka dengan mudah, melainkan tentang secara aktif menantang apa yang mereka tahu
dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam pemikiran mereka. Pikiran terbuka adalah seperti parasut, paling efektif ketika terbuka. Dan bagi orang cerdas, setiap ide baru adalah undangan untuk berpetualang dalam dunia pemikiran. Mereka memeluk keragaman intelektual dan seringkali ditemukan di garis depan inovasi. Jadi, jika kamu menikmati mengeksplorasi konsep baru dan tidak pernah puas dengan status quo, kamu mungkin memiliki salah satu ciri khas kecerdasan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan kelima, yang seringkali salah paham oleh banyak orang sebagai tanda antisosial. Kebiasaan kelima dari orang-orang dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah kecenderungan mereka untuk menyukai kesendirian. Berbeda dengan persepsi umum, menyendiri bukanlah tentang antisosial, tetapi tentang menciptakan ruang untuk refleksi dan pemikiran mendalam. Orang cerdas menggunakan waktu sendiri sebagai kesempatan untuk mengejar minat intelektual mereka, menyelesaikan masalah, atau bahkan meditasi. Kesendirian memungkinkan mereka untuk terhubung kembali dengan diri sendiri, mengatur ulang pikiran mereka, dan kembali ke interaksi sosial dengan perspektif yang lebih segar dan ide-ide baru. Mencintai kesendirian juga menandakan kemandirian emosional dan intelektual yang besar. Ini berarti bahwa seseorang tidak selalu membutuhkan validasi eksternal untuk ide-ide atau perasaan mereka. Mereka cukup nyaman dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri untuk menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian atau terisolasi. Jadi, jika kamu menemukan kebahagiaan dalam kesendirian dan sering menggunakan waktu tersebut untuk refleksi atau belajar, itu bisa jadi pertanda bahwa kamu berada di jalur yang sama dengan banyak pemikir besar sepanjang sejarah. Dan sekarang, kita akan mengungkap kebiasaan terakhir dari orang-orang cerdas. Apakah kamu siap menemukan apakah kamu juga memiliki kebiasaan ini? Kebiasaan keenam dan terakhir yang sering kita temukan pada orang-orang dengan kecerdasan di atas rata-rata adalah bahwa mereka cenderung memiliki sedikit teman. Tapi, ini bukan karena mereka tidak ramah atau tidak menyukai orang lain, melainkan karena mereka selektif dalam memilih dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Orang cerdas sering memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mereka nilai dapat memberikan stimulasi intelektual dan emosional yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka mencari teman yang dapat memahami dan berbagi minat serta passion yang sama, yang seringkali bersifat lebih mendalam dan kompleks. Memiliki teman sedikit juga mencerminkan pemahaman bahwa waktu adalah sumber daya yang berharga. Mereka menggunakan waktu tersebut untuk memperdalam hubungan yang benar-benar berarti, daripada menyebarkannya di antara banyak kenalan yang mungkin tidak memberikan nilai substansial dalam hidup mereka. Jadi, jika kamu menemukan dirimu memiliki beberapa teman dekat daripada banyak kenalan, mungkin itu adalah tanda bahwa kamu berpikir dan merasakan hal-hal pada level yang lebih dalam. Itu menandakan bukan hanya kecerdasan emosional, tetapi juga kecerdasan intelektual. Dan itu tadi teman-teman, 6 kebiasaan yang sering ditemukan pada orang-orang dengan kecerdasan di atas rata-rata. Dari berbicara sendiri hingga memiliki sedikit teman, masing-masing kebiasaan ini menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang cara kita berinteraksi dengan dunia dan diri kita sendiri. Apakah kamu mengenali salah satu dari kebiasaan ini pada dirimu sendiri? Atau mungkin kamu terinspirasi untuk mengembangkan beberapa dari kebiasaan ini dalam kehidupanmu? Beritahu kami di komentar di bawah. Kami senang mendengar dari kamu. Jika kamu menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan ke channel kami, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update kami yang terbaru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.